ini kita jumpa kembali di ibadah hari Jumat, ibadah keluarga besar Immanuel. Begitu, mari yang ada di rumah, siapkan hati untuk kita beribadah kepada Tuhan. Sebelum beribadah, saya mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari yang indah ini kami dapat bersama-sama beribadah bersama keluarga besar SD Immanuel. Berkati kami Tuhan, sehingga ibadah kami berkenan kepada Tuhan dan kami mendapat berkat. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, jadi mau sapa anak-anak, apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, aku pasti bisa. Yes, yes, yes. Ya anak-anak, bersama Yesus pasti kita akan mengalami mujizat besar dalam kehidupan kita semua. Begitu, mari kita memuji Tuhan, sebab kasih-Nya Tuhan itu melebihi segalanya. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Nah anak-anak, berkat Tuhan mengalir seperti sungai dalam kehidupan kita. Begitu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita akan sama-sama memuji Tuhan. Aku mau cinta Yesus selamanya. Siapkan hatimu untuk bertemu Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Aku mau cinta Yesus. Aku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Semuanya angkat tangan, katakan ya Abba. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu. Makanlah sesuai dengan rencanamu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Miss Ayu yang akan membawakan kita dalam firman Tuhan. Anak-anak, cerita pada hari ini tentang Elia dan janda di Sarfat. Terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Tuhan, mari terlebih dahulu Miss Ayu mengajak kita semua untuk berdoa.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan jika hari ini Tuhan kembali menganugerahkan kami hari yang baru di hari ini Tuhan. Tuhan, kami rindu sekali di hari-hari kami selain kami belajar tentang mata pelajaran yang ada di sekolah, kami juga mau belajar tentang cerita firman Tuhan yang luar biasa dan sangat menginspirasi kami. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kami sudah duduk diam, kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Miss Ayu akan menceritakan tentang sebuah kisah dari seorang perempuan yang sangat murah hati. Murah hati artinya suka memberi, memberi dengan tulus dan ikhlas. Oke, silakan disimak anak-anak ya. Pada suatu ketika ada seorang raja yang bernama Raja Ahab. Raja ini adalah raja yang cukup berkuasa di tempat itu. Tetapi anak-anak, Raja Ahab dikenal sebagai seorang raja yang sangat jahat. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang hendak dibunuhnya, bahkan sudah ada yang dibunuhnya. Nah, anak-anak, apa yang terjadi? Pada saat itu Tuhan sangat marah. Kenapa? Karena kejahatan yang dibuat oleh Raja Ahab. Apa yang terjadi anak-anak? Tuhan menghukum tempat itu dengan kekeringan, dengan musim kemarau. Anak-anak bayangkan, musim kemarau itu berarti kekeringan. Semua tumbuh-tumbuhan, semua tanaman mati. Dan tentunya tidak ada sumber makanan. Karena pada umumnya sumber makanan itu berasal dari hasil pertanian, apa yang ditanam, hasil perkebunan. Tetapi karena kekeringan, bahkan air pun tidak ada. Sungai-sungai setiap hari, semakin hari berganti hari, sungai-sungai itu kering dan tidak ada sumber air. Tetapi anak-anak, apa yang terjadi dengan salah satu anak Tuhan yang ada di tempat itu? Namanya adalah Nabi Elia. Anak-anak, pada saat itu Nabi Elia juga merasakan kelaparan. Kenapa? Karena dia ada di situ. Tetapi bedanya Tuhan memelihara Nabi Elia. Nah, anak-anak, pada suatu ketika Nabi Elia diperintahkan oleh Tuhan. Pergilah di sebuah tempat yang bernama Sarfat, ke kota Sarfat, katanya seperti itu. Nanti di sana kamu akan menemui seorang janda dan janda itu yang akan memberimu makan. Nabi Elia taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Akhirnya bergegaslah Nabi Elia menuju ke kota Sarfat. Dia berjalan terus, hampir tiba di kota Sarfat. Dia sudah ada di depan gerbang kota Sarfat. Dia melihat dari jauh. Wah, ada seorang ibu atau ada seorang perempuan yang sedang mengumpulkan ranting-ranting kayu. Akhirnya apa? Dia mendekat, dia menemui ibu itu. Lalu dia berkata, "Oh, tolonglah, berilah aku sedikit air. Aku sangat haus." Setelah itu apa yang terjadi? Seorang perempuan ini bersama anaknya, si ibu ini pergi hendak mengambil air. Baru dia akan mengambil air, membawakan, dia berkata lagi. Si Elia berkata lagi, "Oh, tolong, berikan aku sedikit makanan juga. Berikan aku sepotong roti saja, sebab aku sangat kelaparan." Perempuan ini berkata, "Maaf Tuan, aku tidak punya sepotong roti. Aku tidak punya roti, aku tidak punya makanan. Tetapi aku mempunyai sedikit tepung di dalam tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-buliku. Tetapi Tuan, setelah ini aku baru saja berencana mengumpulkan kayu-kayu ini untuk membuat makanan bagi diriku dan anakku. Tetapi Tuan, aku juga tidak tahu setelah ini, setelah kami memakannya, kami tidak punya makanan lagi Tuan, dan mungkin kami akan mati." Nabi Elia ini berkata lagi, "Dengarkan aku. Tolong buatkan terlebih dahulu untukku sepotong roti bundar,
Setelah itu, engkau boleh membuatkan roti atau makanan untuk dirimu dan anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan. Tepung di dalam tempayanmu dan minyak di dalam buli-bulimu tidak akan habis sampai Tuhan menurunkan hujan dan tidak kemarau lagi. Dengan bergegas, dia pergi, dia mengambil segenggam tepung yang ada di tempayannya dan sedikit minyak yang ada di buli-bulinya. Dia bergegas untuk membuat roti bagi Nabi Elia. Setelah itu anak-anak, dia membawakan roti itu untuk Nabi Elia. Dan anak-anak bisa membayangkan, si anak dari ibu janda ini ada di situ. Dia melihat ketika roti itu dibuat oleh ibunya, padahal dia sudah menahan lapar, dia sangat kelaparan. Tentunya si anak itu sangat ingin makan atau menikmati roti yang dibuat oleh ibunya. Tetapi apa daya, karena roti itu akan diberikan kepada Nabi Elia oleh ibu dari si anak ini. Nah, anak-anak, tentunya anak-anak bisa membayangkan bahwa di saat kita menginginkan sesuatu, tetapi anak-anak harus berbagi kepada adik atau kepada kakak, tentunya kita sangat kesal, kita sangat marah. Jika mungkin kita kesal, kita marah, tetapi ibu tadi, dia tidak marah, dia tidak kesal, dia tidak khawatir, dan bahkan dia sangat bermurah hati. Dia mau memberikan roti yang hanya sisa itu saja, sepotong saja, kepada Nabi Elia. Anak-anak, kita belajar dari si janda tadi ini yang selalu bermurah hati, suka memberi, dan mendahulukan untuk menolong orang lain, sekalipun sudah di ujung kematiannya. Setelah itu anak-anak tidak selesai sampai di situ saja. Ibu itu bergegas kembali pergi melihat tempat tempayan yang tadinya itu berisi tepung yang sudah habis dan minyak yang sudah habis. Anak-anak, tahukah kalian ketika dia sampai di tempayan dan di buli-bulinya yang berisi minyak, wah, mujizat terjadi. Apa anak-anak? Di dalam tempayannya itu ada tepung lagi. Dan di dalam buli-bulinya itu ada minyak anak-anak. Dan anak-anak dia langsung bergegas. Dia mengambil tepung yang ada di tempayan dan minyak yang ada di buli-buli itu untuk membuat roti bagi dia dan anaknya. Kenapa? Karena mereka sudah sangat lapar. Anak-anak, terjadi sebuah keajaiban mujizat yang luar biasa. Kenapa? Firman Tuhan tadi seperti itu. Dia mengingat kembali firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia kepada dia. Itulah janji Tuhan buat si janda dan anaknya ini tadi. Anak-anak, setelah dia membuat roti bagi anaknya, dia melihat lagi tempayan dan buli-buli itu. Ada lagi tepung, ada lagi minyak. Dan terus menerus ada, setiap dia melihat, ada terus, tidak pernah kekurangan. Si ibu dan anaknya tadi ini, mereka dipelihara oleh Tuhan. Mereka tidak kelaparan, mereka tidak kekurangan, mereka selalu bersuka cita. Kenapa? Karena berkat Tuhan selalu ada bagi mereka. Anak-anak, kita juga perlu belajar dari seorang janda dan anak ini. Seorang janda ini sangat tulus menolong dan sangat murah hati. Nah, anak-anak, sebenarnya yang terpenting itu bukan bentuk atau apa yang kita beri, tetapi kemurahan hati kita, ketulusan hati kita saat kita memberi atau menolong orang lain. Nah, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak mungkin berpikir, saya masih kecil, apa yang bisa saya buat ya untuk menolong yang lain? Jangan salah anak-anak, anak kecil juga bisa melakukan hal yang baik, yaitu menolong orang lain atau menolong sesama kita, menolong keluarga kita yang terdekat dengan kita. Kalian bisa melakukan hal itu. Contohnya, anak-anak bisa menolong teman atau adik yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan sesuatu. Selanjutnya, kalian juga bisa menolong kakek atau nenek. Bisa menolong mama merapikan mainan dan juga merapikan tempat tidur, menyapu, dan mengantarkan piring ke dapur. Banyak hal lagi yang bisa kalian lakukan.
Dan bahkan anak-anak, ketika kalian sudah mulai dewasa, akan banyak hal-hal besar, hal-hal yang lebih luar biasa lagi yang bisa anak-anak lakukan. Nah, ingat anak-anak, intinya kita mempunyai ketulusan hati saat kita memberikan pertolongan kepada siapapun. Anak-anak, satu hal lagi yang perlu Miss Ayu ingatkan. Mungkin ketika anak-anak bepergian dengan siapapun, kalian menemui atau bertemu dengan orang di jalan dan kalian sangat merasa ingin menolong, sangat merasa kasihan. Ingat, hal yang penting adalah harus berhati-hati ketika menolong orang. Jika kalian berada di tempat umum, kalian harus mengajak mama, papa, atau saudara, atau orang yang lebih dewasa lainnya untuk menemani kalian menolong orang yang kalian ingin tolong. Seperti itu anak-anak. Anak-anak, demikian kisah dari seorang janda yang ada di Sarfat ini. Ketika memberi, dia itu tidak akan pernah kekurangan. Tetapi apa? Dia akan selalu dipelihara oleh Tuhan dalam setiap kehidupannya. Tuhan memberkati kita semua. Demikian anak-anak, ibadah pada hari ini Miss Ayu mengajak anak-anak semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan, kami sudah belajar dari seorang janda di Sarfat melalui cerita, melalui kisah yang sudah kami dengar Tuhan. Tuhan tolong kami mau belajar untuk bermurah hati, mau belajar untuk tulus dalam memberi, dalam menolong orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan melihat hati kami sekalipun kami masih kecil. Kami mau Tuhan menjadi anak yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih juga Tuhan, Tuhan menolong menyertai kami sekalipun kami kekurangan, kami tidak berkelimpahan, tetapi kami sungguh dicukupkan oleh berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami, keluarga, kesehatan kami di masa seperti ini, kami tetap serahkan sama Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan terbaik, Tuhan pasti akan memulihkan kami dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan biarlah mulai dari hari ini, besok, sampai selama-lamanya buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.